Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari pertama Aruna Ausila Pangestuti, kedua Nadia Maya Angelika, ketiga Nurfiana Astara Vela, keempat Rizky Putri Primadini, kelima Rizky Bima Saputra, dan yang terakhir Sri Lestari. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang dibimbing oleh Ibu Diah Utaminingsi, SPSI, MAPSI. Pada video kali ini, kami akan menampilkan hasil diskusi topik 1 terkait teori belajar, model pembelajaran, dan beberapa kasus. Dalam teori belajar, itu terbagi menjadi 3, teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme. Dalam teori behavioristik, pengertiannya yaitu teori behavioristik merupakan suatu proses untuk mendapatkan perubahan tingkah laku melalui pembiasaan, stimulus, dan respon. Dalam implementasi teori behavioristik, yaitu ketika guru mengajukan pertanyaan dan kemudian peserta didik diminta menjawab. Apabila peserta didik menjawab pertanyaan dengan tepat, maka ia akan mendapatkan reward berupa pujian atau tepuk tangan dari guru dan teman sebayanya. Melalui pembiasaan ini, peserta didik menjadi lebih aktif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua, teori sosial kognitif. Pengertian teori sosial kognitif adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku dan lingkungan memiliki terkaitan sehingga mempengaruhi pembelajaran melalui proses pengamatan. Implementasi dari teori sosial kognitif adalah guru berpenampilan rapih ketika melakukan pembelajaran, sehingga peserta didik akan mengamati dan ia belajar untuk menirukan apa yang telah diamati dari guru tersebut. Teori konstruktivisme merupakan teori pembelajaran melalui pengalaman peserta didik dan lingkungan sekitar peserta didik. Implementasi teori konstruktivisme yaitu ketika guru memberikan suatu masalah dalam peserta didik, diarahkan untuk menyelesaikannya dengan berdiskusi serta bertukar pendapat dengan temannya. Kemudian, guru memberikan peserta didik kesempatan untuk menyampaikan solusinya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu, guru dan peserta didik menyimpulkan bersama-sama solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, model pembelajaran dalam teori konstruktivisme. Di dalam teori konstruktivisme itu mempunyai 3 model pembelajaran. Yang pertama, cooperative learning, kedua, inquiry learning, dan ketiga, jigsaw. Di dalam model pembelajaran cooperative learning merupakan strategi belajar dengan sejumlah peserta didik sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Sedangkan untuk model pembelajaran yang kedua yaitu inquiry learning, inquiry learning adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Metode ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam penyelidikan sebuah masalah. Dan yang terakhir, model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan peserta didik belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen. Materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik berupa teks dan setiap anggota bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari.
solusi dan permasalahan. Permasalahan pertama, Tania yang berusia 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Cara meningkatkan motivasi Tania adalah melakukan pendekatan kepada Tania, lalu mencari tahu penyebab masalah tersebut. Ketika sudah menemukan penyebab permasalahannya, maka guru dapat memberi solusi dan motivasi untuk menyemangati Tania. Pada permasalahan kedua, Samuel yang berusia 10 tahun bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Motivasi yang dapat diberikan adalah menanamkan rasa atau sikap percaya diri pada Samuel dan memberikan pemahaman bahwa kegagalan akan membuat Samuel menjadi pribadi yang selalu mencoba. Pada permasalahan ketiga, Sandra yang berusia 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Motivasi yang dapat diberikan adalah guru dapat memberi tahu dan memberi pemahaman kepada Sandra bahwa setiap individu memiliki keterampilan yang beragam. Keterampilan yang beragam membuat kita bisa belajar dari lebih banyak dan menghargai sekeliling kita. Pada permasalahan selanjutnya, Robert yang berusia 16 tahun menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Rencana motivasi yang dapat kami berikan adalah melakukan pendekatan kepada Robert dan menanyakan penyebab permasalahannya. Kemudian, memberikan saran dan menindaklanjuti permasalahan tersebut kepada bibinya agar Robert kembali memiliki minat dalam bersekolah. Sekian materi yang dapat disampaikan, kami ucapkan terima kasih.